Baik Bapak dan Ibu semua, karena dosen sudah di layar Zoom, kita mulai saja ya untuk pembukaan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hangat dari para pengurus LPK Bidang Husada. Yang terhormat selaku Ketua Umum PAKPI, Ketua Umum PPTI, Ketua Umum LPK Bina Husada, dan Ketua Umum PT Global Herbal Indonesia. Bapak Tubagus Ados Hadroi, Eskep Nurse. Yang kami hormati Sekretaris Umum PAKPI, Ibu Sumiati Asmireja. Yang kami hormati Sekretaris Umum PPTI, Ibu Mutia Purwanti. Dan yang kami hormati Sekretaris Umum LPK Bina Husada Ibu Titi Rianti SPD, serta yang kami hormati dan kami banggakan Bapak dan Ibu semua yang telah hadir pada malam hari ini. Nah, kami hormati juga dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Diploma 2 LPK, yaitu Dr. Indah Ernawati, MKes CPC CET yang telah hadir pada malam hari ini di layar Zoom. Baiklah Bapak dan Ibu semua, tanpa berlama-lama, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali perkuliahan pada malam hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baiklah Bapak dan Ibu semua, kita mulai saja kelas pada malam hari ini. Dan untuk itu saya buka kelas pada malam hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Dr. Endah, kami persilahkan Dok untuk memaparkan materinya, dan sebelum memaparkan materi, diperkenankan untuk memperkenalkan biografinya terlebih dahulu ya Dok, karena ini adalah angkatan Diploma 2 yang pertama Dok, jadi mahasiswa ingin lebih mengenal Dr. Endah terlebih dahulu. Silakan Dr. Endah, dipersilahkan waktu dan layarnya. Ya, terima kasih. Maaf, ini hostnya Kak Lala. Iya, betul Dokter. Iya, selamat malam Kak Lala. Baik, Selamat malam Dokter. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah ada malam hari ini ya di kelas D2 di ini LPK, Kesehatan Holistik di LPK, dan saya Endah Ernawati akan membawakan mata kuliah Anatomi Fisiologi ya. Kita akan bersama-sama nanti selama kira-kira setahun ya ke depan. Baik, ini adalah pertemuan pertama untuk anatomi fisiologi di D2 ya. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian sudah menerima anatomi fisiologi di D1 ya. Oke, nama lengkap saya Endah Ernawati Ekasari ya. Saya dokter umum alumni dari Undip Semarang. Kalau ditanya lulusnya kapan, saya lulus FK itu tahun 90 ya. Jadi udah lama sekali. Dan kemudian saya ambil S2 Manajemen Rumah Sakit di UGM, selesai tahun 2020, kemudian saya bekerja di rumah sakit ya. Tapi sebelum ambil S2, saya juga sudah bekerja di Puskesmas, di Klaten, di Jawa Tengah, kemudian saya pindah ke Rumah Sakit Umum Ungaran ya di Semarang itu di Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Kemudian saya selesai S2, lalu saya mengikuti suami saya pindah ke Jakarta, lalu saya berkarir di rumah sakit swasta di manajemen rumah sakit. Tapi saya juga masih tetap praktek sebagai dokter umum. Kemudian
terus berkarir di manajemen rumah sakit, tapi tahun 2000, ya kira-kira sekitar saya praktek sebagai dokter umum itu sekitar 22-23 tahun ya sebagai dokter umum, tapi karena tuntutan di manajemen, maka saya harus melepaskan fungsional saya sebagai dokter umum. Jadi terus misalnya berkarya naik terus di manajemen rumah sakit. Tahun 2019 saya resign dari manajemen rumah sakit dan sekarang saya menekuni sebagai seorang trainer dan sebagai seorang coach, juga sebagai seorang counselor. Ya, sambil saya juga mengajar di LPG ini. Kira-kira seperti itu pengalaman kerja saya. Jadi sekarang lebih banyak bekerja sebagai ngajar, kemudian sebagai trainer, sebagai seorang counselor, dan sebagai seorang coach. Terima kasih, Mbak Lala. Baik. Baik, dokter. Masya Allah sekali perjalanannya. Ya, baik, dokter. Kita mulai saja, dokter. Kita lanjut ya. Baik. Makasih, Mbak Lala. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena ini D2, jadi saya melanjutkan pelajaran anatomi fisiologi yang sudah diterima di D1. Ya. Nanti saya juga minta Bapak Ibu sekalian untuk, saya sebenarnya sudah mencoba untuk mencocokkan dengan Bu Sumiati. Beliau ada ya? Belum ya? Pelajaran apa saja yang sudah diterima di D1. Karena nanti kalau duplikasi kan sayang waktunya ya. Oke, jadi ini saya udah coba mencocokkan dengan Bu Sumiati yang sudah diterima. Nah ini saya tolong Bapak Ibu tulis ya, nanti di ini saya coba cek. Yang di D1 yang sudah diterima. Bayar, ya enggak? Sebentar ya, saya cek datanya. Oke, saya coba share screen ini dulu. Apakah ini benar? Rangka sudah ya? Coba saya chat aja satu kalau sudah satu. Coba saya lihat di chat. Sistem rangka udah ya, tulang pencernaan. Ya, sudah. Sudah, dokter. Sudah ya? Pernafasan sudah ya? Sudah. Fisiologi ini sel, koordinasi dan saraf, muskuler, peredaran darah, dan sistem reproduksi. Betul ini? Iya. Oke. Nah, ini yang belum ini. Yang belum dua ini. Darah sih belum darah belum Pak. Bu. Sudah, kalau saya lihat sudah. Materinya sudah diberikan oleh dokter ini. Oleh dokter Ramadanus. Nanti dicek lagi ya. Ini buktinya ada sih. Saya memastikan aja. Jadi, oke. Nah, nanti tinggal. Waktu D1 diganti dosennya, Bu. Bukan dokter Ramadanus? Iya, jadi dokter Ramadanus dulu, tapi diganti yang lain. Oke. Jadi peredaran darah belum dapat? Saya masih belum sih kalau grup saya. Angkatan 4. Kayaknya belum. Ada yang sudah, ada yang belum? Iya, kalau saya sih angkatan 4 belum sih. Oke, coba siapa yang sudah, siapa yang... Enggak, maaf nih. Saya dari D1. Lihat Ibu Endah lagi. Sorry. Lupa ke-mute juga. Oke. Coba di chat. Peredaran darah ada yang 1, ada yang 2 belum? 1 sudah, 2 belum?
Coba cek, coba tolong isi chatnya supaya saya, kalau memang banyak yang belum ya berarti harus diberikan lagi. Berarti nggak seragam. Karena ini akan mempengaruhi materi yang akan saya berikan di kelas ini sampai 1 tahun berikut. Oh, belum ya? Jawab ya, dokter. Terkait ini kan D2 itu dari angkatan 4 dan angkatan 5 juga. Angkatan 4 dan angkatan 3. Mungkin ada yang sebagian itu yang belum ya untuk yang menerima materi sistem peredaran darah. Oke. Berarti peredaran darah masih ada yang belum ya? Yang lain reproduksi, saya cek lagi. Rangka, tulisin dulu. Rangka, kalau sudah 1, kalau 2 belum. Saya cek lagi nih. Tolong chat. Rangka ya. Tolong Bapak Ibu sekalian ditulis, cuma Pak Asep aja yang berarti yang lain belum kah? Mohon partisipasinya. Oke. Ada 2 yang jawab, saya anggap sudah ya. Jadi kalau belum ada yang dapat materinya, nanti koordinasi di belakang untuk dapat materinya. Oke, seharusnya Rangka sudah sih. Pencernaan. Silakan chat. 1 sudah, 2 belum. Oke. Iya. Oke. Pernafasan. Pernafasan untuk angkatan pertama sudah, Dok. Untuk peredaran darah juga sudah di angkatan 1. Ya, Ibu silakan chat saja. Pernafasan 1 sudah apa belum? Pernafasan 1 sudah. Mohon maaf sambil di jalan Pak, di motor nggak bisa. Baik, baik. Pernafasan udah ya. Oke. Koordinasi dan saraf. Aduh. Koordinasi dan saraf Pak Asep belum? Syafrina sudah? Coba tolong di chat. Kalau Pak Asep angkatan berapa? Angkatan 4. Saya angkatan 4, Bu. Angkatan 4 belum dapat syaraf kah? Saraf sih udah, tapi koordinasinya seperti apa ya? Koordinasi dengan saraf. Kalau sarafnya sudah. Syaraf udah ya? Oh ya sudah. Yang penting udah syaraf. Udah. Sama aja, ya. Udah. Oke. Muskuler? Muskuler harusnya udah ini, karena ini pertama ini. Udah. Oke. Peredaran darah? Peredaran darah? Peredaran darah angkatan 1 sudah, Dok. Peredaran darah udah Bu Nuri? Angkatan 1 sudah, Bu, Dok. Oke. Pak Asep angkatan 4 ya? Ada lagi yang belum? Please. Reproduksi? Reproduksi belum. Hah? Sistem reproduksi belum. Angkatan 1 belum? Belum. Oke. Ya. Baik. Kalau gitu saya edit dulu sebentar ya datanya. Karena ini mempengaruhi materi saya. Oke, berarti yang peredaran darah sama reproduksi ya yang belum ya? Peredaran darah di angkatan 1 sudah, tapi terkadang kan ini kan maksud saya gabungan ya, Dok, ya, dari angkatan 1 sampai 4. Jadi kan ada yang sudah diberikan materinya, ada yang belum. Kalau mau diulang nggak apa-apa sih, Dok. Karena gini, ini mempengaruhi, kalau saya mengulang nggak apa-apa, hanya mempengaruhi anatomi fisiologi Bapak Ibu sekalian gitu loh. Kalau saya tidak keberatan untuk mengulang lagi.
itu. Tapi misalnya, jadi misalnya ada tema imunologi, misalnya sistem imunologi, sistem endokrin. Jadi ada yang nggak keterima karena kan waktunya terbatas. Nanti saya pikirkan dengan Bu ini ya, Bu Titik dan Bu ini ya, Bu siapa namanya, Bu Sumi ya. Oke, tapi ini menjadi masukan buat saya karena ini sistemnya kan meneruskan. Oke, ya saya ini dulu aja. Saya produksi dan peredaran darah ya, yang masih ini ya, yang ada yang nerima, ada yang belum ya. Oke, kita mulai saja untuk pelajaran pada malam hari ini. Temanya adalah sistem saluran kemih ya. Izin share. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Terlihat? Oke, kita mulai ya. Karena bahannya cukup banyak. Anatomi fisiologi itu bahannya rata-rata banyak ya. Oke, ini adalah sistem urinaria atau sistem saluran kemih ya. Apa itu sistem urinaria atau sistem perkemihan? Adalah suatu sistem tubuh yang memiliki tujuan utama mempertahankan keseimbangan internal atau homeostasis. Nah, ini perlu saya tekankan di awal karena sistem urinaria ini, keseimbangan internal atau homeostasis ini sangat berpengaruh kepada sistem tubuh kita secara keseluruhan. Sehingga banyak sekali, bukan banyak ya, kondisi di dalam tubuh kita apabila terjadi ketidakseimbangan internal atau homeostasis, khususnya di cairan tubuh kita, maka sistem perkembangan atau sistem urinaria ini sangat terpengaruh. Ya, begitu ada perubahan, apalagi kalau perubahannya sangat mendadak terkait dengan keseimbangan tubuh kita, maka sistem perkemihan ini akan juga terganggu. Ya, terganggunya seperti apa nanti kita lihat ya. Nah, definisinya sendiri spesifiknya, sistem urinaria adalah suatu sistem yang melaksanakan fungsi ekskresi dengan melakukan penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Jadi sifat fungsinya sekali lagi adalah fungsi ekskresi ya. Fungsi ekskresi di mana menyaring zat-zat yang dibutuhkan ya, yang bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap yang masih dipergunakan oleh tubuh. Seperti itu. Jadi ini adalah suatu sistem yang menseleksi zat-zat yang dibutuhkan atau yang tidak dibutuhkan. Kemudian yang tidak dibutuhkan itu akan dibuang ke dalam, dikeluarkan keluar tubuh melalui urin atau air kemih. Jadi sistem ini adalah memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Ya, oke. Sistem perkemihan ini terdiri dari ya 2 ginjal yang membuang zat-zat sisa metabolisme atau zat yang berlebihan serta membentuk urin. 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih. Ketiga adalah 1 kandung kemih tempat urin dikumpulkan, dan keempat adalah 2 uretra urin, di mana urin dikeluarkan dari vesika urinaria keluar tubuh kita. Ya. Nah, ini adalah tadi sistem ini terdiri dari 2 buah ginjal
ya. 2 buah ureter. Ureter itu adalah yang mengalirkan urin yang sudah diproduksi oleh ginjal masuk ke dalam vesika urinaria atau kandung kemih. Kemudian akan dikeluarkan keluar dari tubuh kita melalui uretra. Ya, jadi sekali lagi diproduksi oleh ginjal, dialirkan dari ginjal ini ke kandung kemih melalui ureter. Disimpan di dalam kandung kemih, ya. Di sini ada penampungan kandung kemih atau vesika urinaria, dan dia punya proses secara otonomi. Kalau dia penuh, dia akan keluar melalui uretra, sehingga keluarlah urin kita. Oke, kemudian dari sisi anatomi, kita bicara pertama adalah ginjal. Kedudukan ginjal itu di belakang dari cavum abdominalis, di belakang peritoneum, pada kedua sisi vertebra lumbalis 3, dekat langsung pada dinding abdomen. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita di ginjal itu, kalau kita raba perut kita di depan, itu perut itu di depan, ya, depan abdomen istilahnya. Tapi kalau kita megang pinggang kita, itu adalah belakang. Nah, pinggang kita itu terletak di belakang perut atau abdomen kita. Ya, di kanan kiri dari tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Oke. Nah, di bagian atasnya ini ada terdapat kelenjar adrenal yang disebut dengan suprarenal, kelenjar suprarenal. Oke, sebelum saya lanjut, kita lihat fotonya ya. Nih. Ya. Jadi ini tulang belakang, di samping kanan kiri ini ada ginjal. Oke. Kita lihat lagi. Oke. Ini di belakang. Ini kan dilihat dari depan. Ini tulang iga kita. Nah, ini tulang belakang kita. Nah, dia tuh nempel di belakang. Oke. Di belakang ini kita bicara ginjal. Nanti ini ada ureter nih. Yang kecil ini. Ureter, lalu vesika urinaria tadi, lalu uretra. Ya. Kita lihat lagi foto yang lebih jelas. Nih. Jadi ini tulang belakang kita, ini nempel di belakang. Oke. Di depannya ini, di depannya ginjal ini nanti ada usus. Ya, usus halus, usus besar semua ada di depan kita. Ini di atasnya ini yang kanan nanti ada hati. Ada lever ya. Ada hati, makanya letaknya dia lebih rendah kalau yang kanan daripada yang kiri. Kiri lebih tinggi sedikit kan? Tuh. Oke. Ya, ini foto yang lain. Nih, ginjal. Jadi ini dinding perut kita yang belakang ya. Kalau kita lihat dari depan, ini jadi dia nempel di belakang punggung kita. Ini ginjal kanan, ini ginjal kiri. Ya, ini kelenjar suprarenal. Kita lihat di sini ginjal yang kanan dia letaknya lebih rendah. Karena di sini ada lever. Oke? Ya. Sebentar. Tadi ya, tadi kan di belakang cavum abdominal. Ya, di belakang peritoneum. Nah, ginjal memiliki sepasang ginjal serta di belakang perut dan abdomen. Kemudian ginjal ini terletak di kanan dan kiri tulang belakang di bawah hati dan limpa. Oke? Ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Keduanya terletak di sekitar vertebra torakal 12 hingga lumbal 3. Kemudian bagian atas ginjal kanan itu dilindungi oleh iga ke-12, sedangkan iga kiri itu dilindungi oleh iga ke-11. Jadi maksudnya ini setinggi vertebral 12. Tuh. Ini vertebral 12 ya.
sampai ke lumbal 3. Oke. Nah, ini fotonya nggak semua langsung bisa jelas ya, jadi saya ambil satu-satu. Ini nggak terlalu kelihatan kan, tulang belakangnya. Ini agak kelihatan, sebentar. Ini yang paling kelihatan memang tulangnya. Dan ini torakal 12 sampai lumbal 3, ini tulang belakang. Oke, nah yang kanan itu dia letaknya ini dilindungi oleh iga ke-12, ya, iga ke-12, sedangkan ini dia akan lebih tinggi sedikit, jadi dia dilindungi oleh iga ke-11. Iga 1 di atas, ya. Oke, ini lebih kelihatan nih. Dia, ini ginjal dilindungi oleh iga 12, sedangkan ini dilindungi oleh iga 11. Oke, ya. Nah, itu garis besarnya letaknya ginjal dan uretra dan ureter di dalam tubuh kita. Yang kita bicara tadi ya lebih detail terkait dengan ginjal. Ginjal ini ada 2 kan tadi, dilapisi oleh selaput tipis yang disebut sebagai kapsula renalis berupa jaringan fibrous berwarna ungu tua. Kalau kita melihat ginjal bagian dalamnya itu terdiri dari lapisan luar yang disebut sebagai lapisan korteks substansia corticalis, lebih disingkatnya bagian korteks ya. Kemudian lapisan dalam yaitu subsum ginjal atau medula atau substansia medularis. Lebih banyak kita menyebutnya medula. Kemudian bagian rongga ginjal yaitu pelvis renalis. Oke, nah ini. Ini tadi kita lihat ginjal kita ya. Lalu kalau kita belah, maka ginjal ini yang paling luar ini disebut sebagai korteks, ya. Lalu bagian tengahnya ini disebut sebagai medula, ya. Medula ini nanti ada kaliksnya ya, kaliks mayor, kaliks minor, ini kaliks nih. Ini dia berupa kaliks nih. Kayak saluran-saluran seperti itu. Kemudian ada yang disebut sebagai pelvis renal. Renal pelvis ini adalah yang menghubungkan bagian medula ginjal ini dengan ureter. Ini ureter. Jadi dari pelvis ini langsung dia ke ureter. Oke, sedangkan ini adalah arteri yang masuk ke dalam ginjal, disebut arteri renalis. Ya, kemudian pembuluh darah yang keluar dari ginjal maka disebut sebagai vena renalis atau renal vein. Oke. Nah, ini jadi bagian luarnya disebut sebagai korteks, bagian tengahnya disebut sebagai medula, dan ada yang bagian penghubung dengan ureter itu disebut sebagai pelvis. Oke. Nah. Oke. Pelvis renalis merupakan ruang penampung yang besar yang menghubungkan medula dengan ureter. Pelvis renalis memiliki percabangan yaitu kaliks mayor dan kaliks minor. Masing-masing ginjal memiliki sekitar 2-3 kaliks mayor dan 8-18 kaliks minor. Kaliks mayor kemudian dia bercabang lagi menjadi kaliks minor. Kemudian medula renalis merupakan bagian tengah ginjal terdiri dari 8-18 piramid. Bagian apeks dari piramid ini adalah papila. Piramida ini terdiri dari tubulus dan ductus collectivus dari nefron. Tubulus pada piramida berperan pada reabsorpsi zat-zat yang terfiltrasi. Urin berjalan dari medula ke kaliks minor, kaliks mayor, dan pelvis renalis. Ya, jadi urin dari medula ke kaliks minor, kaliks mayor, kemudian ke pelvis renalis. Dari pelvis renalis, urin akan ke ureter dan masuk ke kandung kencing. Demikian seterusnya bisa keluar dari tubuh melalui uretra. Ya. Oke, korteks renalis
paling luar dari ginjal, dari area kortikal dan area juxta medullari. Mempunyai kapiler-kapiler menembus medula melalui piramid membentuk renal kolom. Kolom terdiri dari tubulus ginjal yang mengalirkan urin dari kaliks minor. Ya. Fungsi utama korteks renalis adalah filtrasi sejumlah besar darah melalui glomerulus. Oke? Jadi tadi korteks yang paling luar, kemudian bagian tengahnya adalah medula, setelah itu bagian pelvis. Oke? Nah, kita akan bicara lebih detail lagi, masuk lagi ke dalam struktur yang paling berperan dalam ginjal, yaitu nefron. Yang ini terletak di korteks. Ya. Oke, jadi tadi kan kita udah bicara, ya, ini korteks, ya. Kemudian ini apa? Medula, ya. Ini ada kaliks. Kemudian ini pelvis, lalu ini ureter. Nah, kita bicara ini di korteks, itu adalah ada bagian yang paling kecil di korteks itu adalah nefron. Ya, nefron ini merupakan unit fungsional terkecil daripada ginjal. Tiap ginjal memiliki 1 sampai 1,5 juta nefron. Nah, bagian-bagian dari nefron itu pertama adalah glomerulus, ya. Kemudian adalah capsula Bowman, ketiga tubulus, ya, mulai dari tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan tubulus contortus distal, serta ductus collectivus. Nah, lihat di sini. Ya, kalau kita ambil potongan ini, nefron ini, maka detailnya seperti ini. Ini pertama adalah glomerulus, ya. Glomerulus ini terdiri dari 2, yaitu kapsula glomerulus itu sendiri dan kapsula Bowman. Ya. Kemudian ada lengkung tubulus. Nah, ini yang disebut tubulus contortus proximal, ya. Proximal tuh di atas, ya. Jadi ini dari glomerulus, ya. Ini langsung ada yang namanya tubulus. Ini lengkung Henle, ya. Nah, ini tubulus lagi. Tubulus contortus distal, setelah itu tubulus collectivus. Urin keluar. Ya. Karena dia letaknya di atas, maka dia disebut tubulus contortus proximal. Proximal itu di ujung atas, ya, di awal proximal. Sedangkan tubulus contortus distal di ujung bawah itu namanya ini, ya, distal. Jadi tubulus contortus proximal, lengkung Henle, ya, setelah itu tubulus contortus distal, setelah itu semua urin akan masuk ke tubulus collectivus, baru urin keluar. Oke, kita ulang lagi dari atas. Ya, glomerulus adalah suatu jaringan berkapiler bentuk bola yang berasal dari arteriol afren yang kemudian bersatu menuju arteriol efren. Berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah yang melewatinya. Kata-kata filtrasi ini tolong diingat, ya, dan berasal dari arteriol afren dan efren. Ya. Kemudian kapsul Bowman, bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk dapat mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Tubulus tadi terdiri dari 3, contortus proximal berfungsi mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuli dan mensekresi bahan-bahan ke cairan tubuli. Oke, lengkung Henle membentuk lengkung tajam berbentuk U, terdiri dari vas descendens yang turun, dan ascendens naik.
Lekung Henle ini berfungsi reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke cairan tubulus, berperan penting dalam mekanisme konsentrasi dan dilusi urin. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Oke? Ini secara anatomi dulu ya. Kemudian tubulus contortus distal, reabsorpsi dan lebih banyak sekresi zat-zat tertentu. Kemudian ductus collectivus atau ductus pengumpul. Satu ductus pengumpul menerima cairan dari 6 sampai 8 nefron yang berlainan. Setiap ductus pengumpul terbenam ke dalam medula untuk mengosongkan cairan isinya urin dan menyalurkan urin ke pelvis renalis. Oke. Ya. Jadi di sini filtrasi, kemudian nanti di sini ada fungsi sebagai urin primer, masuk lagi, nanti urin sekunder, baru diproses di sini akan terjadi penyerapan juga pengeluaran beberapa zat-zat yang dibutuhkan maupun zat-zat yang tidak dibutuhkan. Diseleksi lagi di sini. Oke, sampai betul-betul bersih istilahnya. Nah, yang kotor ini dikeluarkan. Oke, nah ini gambar ininya tadi. Ini setiap nefron, ya, setiap nefron ini tadi ini bentuk lebih jelasnya. Ya, glomerulus, kapsul Bowman, proksimal, tubulus contortus proksimal, lengkung Henle, kemudian distal, tubulus contortus distal, setelah itu tubulus collectivus, ureter keluar, urin keluar. Nah, nih. Kita lebih lihat detailnya, ini yang disebut tadi, glomerulus, ya, lalu di sini ada disebut sebagai kapsula Bowman. Secara keseluruhan, glomerulus dan kapsul Bowman itu dinamakan sebagai badan Malpighi. Ya, ini kita ambil, kita perbesar, bentuknya seperti ini. Nah, glomerulus ini arteri ya, yang masuk ke dalam sini, ini disebut arteri aferen, sedang yang keluar itu eferen. Ya, jadi di dalam glomerulus itu melingkar-melingkar begitu, ya, dia bentuknya adalah pembuluh darah yang ada yang terkumpul di dalam glomerulus ini. Nah, kita tahu bahwa pembuluh darah isinya adalah darah. Di dalam darah itu ada sel darah merah, ada sel darah putih, dan semua zat-zat yang hasil dari metabolisme tubuh kita. Ya. Nah, ini gambar yang lebih lain lagi, struktur nefronnya. Jadi, nih, aferen yang masuk, eferen yang keluar. Jadi seperti itu, semua kemudian pembuluh-pembuluh darah ini juga akan melingkar-lingkar di dalam duktus-duktus ini, ya, sehingga bisa terjadi penyerapan, kemudian masuk, diserap lagi sama mereka, dikeluarkan lagi ke dalam pembuluh darah. Seperti itu prosesnya. Oke? Nah, tadi itu ginjal, sekarang kita bicara ureter. Ureter terdiri dari dua pipa yang panjangnya sekitar 20-30 cm. Masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar, ya, dan jaringan tengah, otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Peristaltik itu ini ya, memeras ya. Jadi dia meras gitu, keluar 5 menit sekali, dia akan mendorong urin dari pelvis menuju vesika urinaria atau kandung kemih. Nih. Oke. 20-30 cm. Panjang dan kecil ini. Ya, oke. Masuk ke sini, keluar. Oke, sekarang kita bicara terkait dengan kandung kemih
atau vesika urinaria. Sebuah kantung yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Terletak di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Terdapat 3 saluran bersambung dengan kandung kemih, yaitu 2 buah saluran ureter yang bermuara di sebelah basis secara oblik untuk mencegah urin kembali ke dalam ureter, dan 1 buah saluran ureter keluar dari kandung kemih di sebelah depan. Fungsi kandung kemih yaitu tempat penyimpanan urin dan mendorong urin keluar dari tubuh melalui uretra. Ya. Nah, jadi ini ureter kanan kiri masuk ke dalam vesika urinaria dan bentuknya oblik. Ini sedemikian rupa ya Allah menciptakan sehingga air itu nggak balik ke atas. Ya, kemudian dia keluar melalui ureter. Ya, mohon maaf. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini di dalam vesika urinaria ini tadi urin masuk ya, urin terkumpul di sini. Nah, ini mempunyai otot-otot polos yang sifatnya otonom. Jadi dia akan punya, kalau dia sudah penuh maka dia akan keluar ya lewat uretra. Sehingga kita jadi pengen pipis. Kalau dia udah ini, dia akan memberikan otonom itu akan memberikan isyarat ke otak kita, kandung kemih penuh nih, keluarin, kita pipis ya. Oke. Nah, tadi vesika urinaria ini terletak ini ya di belakang simfisis. Ini yang simfisis. Ini simfisis kita ya. Kemudian inilah uretra. Oke, ini kalau dari samping ya. Sagital itu kalau tubuh kita ini dari samping. Oke. Nah, ini usus. Ini punya wanita ya. Jadi ini ada uterus, ini ada vagina. Uterus itu bahasa lainnya apa ya? Tempatnya bayi kok jadi saya ini ya. Bahasa ininya. Rahim wanita. Rahim wanita, nah ini vagina. Jadi di sebelahnya ini uretranya vagina, uretranya wanita, vagina sama anus untuk keluarnya buang air besar. Oke, jadi letaknya ini dekat banget kalau untuk wanita. Ya, jadi ini di depannya, di belakangnya simfisis. Ya, kemudian uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Uretra berperan sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih ataupun ekskresi untuk sistem dan sistem seksual. Pada pria berfungsi juga untuk sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Oke, nah, jadi uretra ini antara wanita dan pria berbeda ya. Uretra pada wanita panjangnya tuh pendek ya istilahnya, 2,5 sampai 4 cm aja. Terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Uretra pada wanita lebih pendek dari uretra pada pria. Artinya, wanita lebih beresiko terkena infeksi kantung kemih atau sistitis dan infeksi saluran kemih. Nah, kalau pada pria, kita lihat ya, nanti sebelum kita bicara pria, ini pada wanita, seperti foto tadi, cuma ini dari sisi yang berbeda. Ini vesika urinaria, ini uretra, ini apa namanya, rahim, uterus, kemudian ini vagina. Nah, ini tadi pendek banget. Bentar, gambarnya malah enak yang tadi ya. Nah ini wanita kan, dia pendek sekali. Oke, nah, ini cuma berapa senti? 2,5 sampai 4 cm. Nah, karena letaknya, karena dia pendek ya,
dan letaknya dekat vagina. Vagina juga dekat dengan anus, ya. Sehingga apabila di sini ada infeksi, maka ini gampang banget tertular. Kuman-kumannya akan lari ke sini. Sebaliknya begitu. Kalau di sini ada infeksi, maka akan gampang menular kepada vagina. Nah, sumber utama yang paling banyak menyebabkan infeksi ya terutama dari anus. Ya, sehingga gerakan untuk pada kita saat kita buang air besar, ini gerakannya jangan dari depan ke belakang. Justru dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Karena feses bisa masuk sini, basuh sini, maka ini bisa terjadi infeksi. Ini pada wanita. Oke? Ya, kesehatan di daerah sini pada wanita memang wanita harus lebih memperhatikan, ya, kesehatan untuk di area ini. Karena ini letaknya ini pendek banget nih, deket-deket banget. Oke, kita bicara secara ilmiah ya, Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini memang daerah area-areanya dekat dengan area-area kelamin ya, tapi apapun itu kita harus bicarakan secara ilmiah. Oke, ini pada wanita dan sekarang pada pria. Pada pria, mulai dari orifisium uretra interna di dalam kandung kemih sampai dengan orifisium uretra eksterna pada penis, itu yang disebut sebagai uretra pada pria. Panjangnya 20 cm. Kalau tadi kan 2,5 sampai 4 ya. Nah, ini di bagian ada 4 bagian: praprostatika, praprostatika, kemudian pars prostatika, pars cavernosa, dan orifisium uretra eksterna. Oke, kita lihat fotonya. Ini pada pria. Ini yang disebut sebagai prostat. Sehingga, nah ini kan kandung kemih. Ini simfisis ya. Ini namanya simfisis. Kalau diraba ini tulang yang di bawah depan ini namanya tulang simfisis. Atau disebut sebagai juga tulang kemaluan. Karena memang melindungi organ-organ kemaluan ya. Nah, pada pria ini uretra itu dia akan masuk ke dalam, masuk ke dalam penisnya. Masuk ke dalam penis dan keluar dari sini. Sehingga bagiannya ada yang disebut, ini adalah prostat ya. Bagiannya ini di pars sebelum prostat, kemudian ini adalah pars di bagian yang melekat dengan prostat, kemudian yang di sini adalah pars cavernosa, dan kemudian di sini adalah yang keluar ini disebut sebagai orifisium eksterna. Sedangkan di sini adalah orifisium interna. Oke? Ya, bisa paham ya? Ini uretranya wanita dan pria itu berbeda sekali. Dan ini panjangnya sekitar 20 cm. Nah, selain menyalurkan urin, uretra ini pada pria ini juga menyalurkan sperma. Karena di sini ada testis, ada skrotum, nanti menghasilkan sperma masuk ke dalam uretra. Oke? Ini bisa lihat ya perbedaannya yang lebih jelas lagi. Ini vesika urinaria, ini ureter, kemudian uretra. Tadi panjangnya cuma 2,5 sampai 4 cm. Sedangkan pada pria ya, ini ada yang disebut sebagai orifisium internanya, kemudian ini pars sebelum prostatika, kemudian ini prostat ya, pars prostatika, lalu ini adalah bagian yang masuk ke dalam penisnya ya, cavernosa, kemudian ini adalah orifisium eksternal. Orifisium itu lubang artinya ya, eksternal adalah lubang yang di luar, sedangkan orifisium internal adalah lubang yang di dalam. Oke? Ini perbedaannya. Nah, ini pada pria kita akan bicara ini lebih ini prostat ya.
tadi prostat normalnya seperti ini. Nah, apabila ada gangguan pada prostat, dia membesar, maka ini jadi menyempit. Sehingga akan mengganggu aliran urin keluar. Nyumbat kan dia ininya nyumbat. Ureteranya bisa menyempit. Nah, pembesaran prostat itu bisa jinak, bisa ganas. Tapi ini salah satu penyakit yang sering terjadi pada pria di atas 50 tahun pada umumnya. 40 kadang-kadang sudah mulai. Makanya harus intensif untuk memeriksakan prostat pada pria. Karena akan mempengaruhi kesehatan ini ya, saluran kemihnya. Oke? Nah, secara keseluruhan, tadi kita udah bicara anatomi ya, anatomi dari organ-organ ginjal, ureter, vesika urinaria, atau kandung kemih, serta uretra. Dari segi faalnya, fisiologi sistem perkemihan ini apa? Pertama adalah filtrasi di glomerulus. Kemudian, sistem ini juga melakukan reabsorpsi dan sekresi. Absorpsi itu menyerap, ya. Reabsorpsi itu menyerap kembali dan sekresi di tubulus contortus proximal. Jadi kalau tubulus contortus proximal, dia fungsinya adalah menyerap dan mengeluarkan. Jadi menyerap yang zat-zat yang masih dibutuhkan, kemudian dia juga mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan. Kemudian proses di lengkung Henle dan proses tubulus contortus distal, serta proses di ductus collectivus dan proses berkemih. Oke, kita akan bicara lebih detail nanti ya untuk setiap proses ini. Ya, selain tadi fisiologinya, fungsi sistem perkemihan ini adalah untuk menjaga keseimbangan transportasi air dan zat terlarutnya. Kemudian membentuk urin, ekskresi zat buangan, ekskresi yaitu mengeluarkan, mengatur keseimbangan asam dan basa, menyimpan nutrien, dan mensekresi hormon yang membantu mengatur tekanan darah, ya, renin angiotensin, eritropoietin, dan metabolisme kalsium. Ya, hormon-hormon yang dikeluarkan oleh sistem perkemihan, terutama ginjal. Ya, kita lihat di sini fungsi ginjal terutama adalah memegang peran penting dalam pengeluaran zat-zat toksin atau racun, mempertahankan suasana keseimbangan cairan, mempertahankan seimbangan kadar asam dan basa di cairan tubuh, dan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein, ureum, kreatinin, dan amoniak. Ya. Ginjal ya mempunyai vaskularisasi ya. Jadi ada sistem pembuluh darah ya di arah ginjal. Jadi sekitar 20 sampai 25% kardiak output diperfusi ke ginjal. Jadi sekitar 1/4 darah yang keluar dari ginjal dari jantung itu akan dialirkan ke ginjal. Ya, 1.200 ml darah lewat ke ginjal setiap menit. Kegiatan filtrasi darah yang masuk ginjal dalam tubuh 60 kali per hari. Jadi sangat besar fungsi di mana ginjal ini terhadap tadi keseimbangan cairan tubuh kita. Karena begitu banyaknya jumlah darah yang dialirkan ke ginjal. Sekitar 1/4 dari jumlah darah kita. Ya, jadi ini 1.200 ml darah lewat ke ginjal per menit. 1.200 ml itu banyak loh. Ya. Jadi kegiatan filtrasi darah ini kegiatannya filtrasi tadi ada di mana? Filtrasi ini ada di glomerulus. Itu sangat tinggi kecepatannya. Ya, 60 kali per hari. Lebih dari 90% perfusi ini masuk ke bagian korteks sedangkan sisanya ke medulan. Ginjal memiliki kemampuan autoregulasi. Atrial aferen mempunyai kapasitas intrinsik yang dapat mengubah resistensinya sebagai respon terhadap perubahan tekanan darah arteria,
sehingga aliran darah ke ginjal dan filtrasi glomerulus tetap konstan. Fungsi ini efektif hanya jika tekanan 80-180 mm/Hg. Apabila lebih atau kurang dari ini, tentu saja akan mempengaruhi vaskularisasi di dalam darah, di dalam ginjal. Oke, maaf, tadi saya lupa mindahkan foto, tapi sebenarnya bisa terlihat ya fungsi dari sistem vaskularisasi pada ginjal. Maaf, tadi saya lupa, sebenarnya fotonya sama. Ya, ini bisa terlihat kan? Ada darah, sebentar saya cari yang besar dulu. Nih, ya, atau dari sini. Oh, Nih, ini pembuluh darah, arteri, ini vena yang menuju ke jantung. Ya, kalau yang merah ini arteri yang dari jantung. Arteri dari jantung ini kalau ke kanan atau ke kiri disebut sebagai arteri renalis. Ya, kalau ini dari ginjal menuju aorta ini disebut sebagai vena renalis. Oke, kebayang ya? Ini jantung. Bayangkan di sini ada jantung, kemudian ini keluar. Yang tadi diperkirakan 25% itu akan dikasih ke ginjal darah kita. Nah, ya, hampir sama ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini potongannya ini. Ini agak kabur soalnya. Ini nih, arteri renalis, vena renalis. Masuk ke dalam ginjal, ya. Masuk ke dalam ginjal, kemudian dia akan masuk lagi sampai ke kalik, sampai ke semua, sampai ke glomerulus. Nah, di glomerulus kita lihat bahwa nih, ada kan nih, masuk kan? Arteri renalis ini masuk semua sampai di sini ada yang disebut sebagai arteri nih. Di glomerulus ini arteri aferen dan keluarnya yang eferen. Oke. Nah, inilah yang memperdarahi glomerulus ini, kapsula Bowman, ya, sampai kepada ke tubulus-tubulus ini. Semua ada pembuluh darahnya di sini. Oke. Nah, ini sifatnya autoregulasi. Dia akan mengatur sendiri sehingga semua organ ini bisa berfungsi dengan baik dengan catatan tekanan darah kita 80 sampai 180. Kalau di bawah itu atau di atas itu maka ini akan terganggu. Ya, ini yang terjadi pada beberapa penyakit. Nah, ini pembuluh darahnya kan jelas nih. Jadi banyak sekali pembuluh darah. Selain nanti dia akan menghasilkan urin, tapi ketika pembuluh darah ini tekanannya terganggu, maka organ-organ di sini, ya, mulai dari glomerulus, tubulus-tubulus ini dia juga akan terganggu. Ini yang disebut nanti akan terjadilah kerusakan ginjal. Ya, nah, oke. Tadi kita lanjut ke vaskularisasi. Sehingga apabila tekanannya dia kurang, misalnya ya, apa tekanan darahnya yang kurang? Apabila contoh, kita kekurangan cairan, maka aliran darahnya kan terganggu seluruh tubuh, ya. Kekurangan cairan berarti air di dalam pembuluh darah kan juga berkurang. Misalnya kita dehidrasi atau ada perdarahan, ya, ada perdarahan itu berarti air keluar dari tubuh kita akan keluar dari tubuh kita, sehingga jumlah darah yang di dalam pembuluh darah kita itu akan berkurang. Contoh perdarahan, paling banyak apa? Yang paling jelas, misalnya luka, patah tulang, ya, yang pas kena itu darahnya sampai banyak,
itu otomatis akan mengurangi jumlah darah di dalam tubuh kita. Makanya harus cepat-cepat ditolong. Kalau perlu sampai dioperasi supaya kekurangan cairan darah yang keluar dari tubuh kita itu cepat bisa dihentikan. Ya, yang perdarahan itu. Contoh misalnya lagi seperti ibu melahirkan, darah keluar. Begitu banyak darah yang keluar itu harus cepat-cepat kita atasi supaya volume darah di dalam tubuh kita ini tidak terganggu. Nah, kalau tidak teratasi, ya, salah satu akibatnya adalah ginjalnya terganggu. Kalau sampai itu banyak sekali ya, orangnya bisa gagal ginjal mendadak, seperti itu, ya. Nah, kalau sudah gagal ginjal ya sudah, nanti kita harus penanganan selanjutnya. Kenapa disebutkan di sini ini mengganggu keseimbangan homeostasis ya? Karena ini nih, bagian kecil-kecilnya ini semua penuh dengan pembuluh darah yang membutuhkan stabilitas dari pembuluh darah ini. Harus konsisten dia, volumenya, tekanannya harus konsisten. Seperti itu. Bayang ya, banyak sekali. Atau DHF misalnya. DHF itu terjadi kekurangan cairan ya. Dia darahnya karena trombositnya kurang ya, akan terjadi perdarahan. Nah, itu berpengaruh kepada cairan tubuh kita. Sehingga nanti ginjalnya bisa terganggu. Makanya harus segera cepat masukkan cairan. Muntah-muntah terlalu banyak. Ya, volume darah berkurang, volume cairan tubuh berkurang, cepat-cepat kita harus masukkan cairan. Salah satu yang kita jaga adalah ginjal. Ya, demikian ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini untuk fungsi ginjal ini sangat berkaitan dengan kondisi cairan tubuh kita di tempat lain. Oke? Jadi kita udah sampai sini saya bolak-balik supaya nanti Bapak Ibu sekalian bisa ini ya, bisa nih, vaskularisasi seperti ini. Jadi demikian tingginya ya air yang berjalan yang melewati ginjal dan ini diproses oleh ginjal sedemikian rupa mana yang dibutuhkan oleh tubuh diserap oleh dia, yang nggak dibutuhkan dikeluarin, disekresi, ya, diekskresi, jadi dikeluarkan. Oke, nah sekarang, selain itu ginjal juga mengeluarkan hormon-hormon, yaitu renin, hormon yang terkait dengan tekanan darah. Jadi kalau ada gangguan dari ginjal, maka ini akan berpengaruh terhadap renin. Dan ini akan berpengaruh terhadap tekanan darah. Eritropoietin, hormon yang membantu pembuatan sel darah merah. Penderita gagal ginjal biasanya kekurangan sel darah merah, anemia yang menyebabkan keletihan serta dapat merusak hati, sehingga penderita biasanya membutuhkan injeksi eritropoietin dan transfusi darah. Maaf ya, ada tipu. Nah, jadi orang yang gagal ginjal itu bisa dia cuci darah, bisa juga belum cuci darah ya, tergantung dari grade-nya. Nah, pada umumnya orang yang gagal ginjal ini terganggu produksi eritropoietinnya sehingga anemi. Oke? Kemudian kalsitriol yaitu hormon yang membantu tubuh menyerap kalsium pada makanan. Oke? Sekarang kita lebih detail lagi terkait dengan proses pembentukan urin. Ada 3 proses yang dilakukan ginjal, terutama di nefron, sampai urin itu keluar dari ginjal. Ya, pertama adalah fungsi filtrasi, kemudian fungsi reabsorpsi, dan ketiga adalah augmentasi. Ya, nah filtrasi ini terjadi di glomerulus, reabsorpsi ini terjadi di tubulus contortus proximal, sedangkan augmentasi ini terjadi di tubulus
contortus distal. Oke, kita lihat lebih detail apa untuk setiap prosesnya ini. Ya. Pertama, filtrasi adalah penyaringan darah dari protein-protein dan sel-sel darah. Ya. Terjadinya di glomerulus. Tadi di glomerulus kan ada pembuluh darah kan di situ. Yang terjadi penyaringan darah dari protein-protein dan sel darah. Protein dan darah tidak boleh keluar bersama urin. Jadi protein dan darah ini diserap kembali oleh glomerulus, terjadi di glomerulus ini. Masuk lagi gitu ya. Disaring kalau yang tadi protein dan darah masuk lagi. Sehingga ya cairan yang ada yang di situ disebut sebagai urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam atau ion anorganik dan urea. Ya. Sekali lagi ini adalah masih urin primer. Terjadi di glomerulus. Kemudian urin primer ini akan mengalir ke ya kan di sini protein dan sel-sel darah akan dihisap lagi, masuk lagi ke dalam pembuluh darah, ya, kemudian disaring ya filtrasi, kemudian sisa-sisanya ini sebagai urin primer yang masuk dialirkan ke tubulus. Ya, di sini ada tubulus contortus proximal. Apa yang terjadi di sini itu adalah reabsorpsi. Ya, tadi urin primer ini diabsorpsi yaitu diserap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti glukosa dan asam amino, kemudian natrium, kalium, HCO3, ini amoniak ya, dan Ca, kalsium. Ini terjadi di tubulus contortus proximal. Nah, setelah ini diserap kembali oleh tubulus ini, maka menghasilkan urin sekunder yang mengandung sisa limbah, nitrogen, urea, dan air. Jadi sisanya adalah nitrogen, urea, dan air. Ini yang disebut sebagai urin sekunder. Nah, maaf. Setelah itu terjadilah augmentasi. Pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, ya tadi terjadi di tubulus contortus distal, hasil akhir berupa urin yang sesungguhnya, yang mengandung urea, asam urin, amoniak, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, serta garam mineral. Inilah yang berupa urin. Dia baru dikeluarkan ke dalam ke dalam tubulus collectivus. Setelah itu akan dikeluarkan ke ureter. Ya, ini kan prosesnya di ginjal. Ya, tubulus collectivus nanti masuk ke kalix ya, masuk ke dalam pelvis, lalu mengalir ke ureter. Ya, jadi ada 3 proses pembentukan urin. Pertama filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi ini terjadi di glomerulus, reabsorpsi ini terjadi di tubulus contortus proximal, dan augmentasi terjadi di tubulus contortus distal. Setelah ini barulah di sini akan terjadi urin primer, sini urin sekunder. Nah, setelah itu baru urin yang sesungguhnya ini dikumpul di tubulus collectivus. Oke, ini urin primer, urin sekunder, baru di sini urin sesungguhnya lokasi ke tubulus collectivus. Oke, ya, reabsorpsi jadi urin sekunder, kemudian ketika diaugmentasi terjadi urin yang sesungguhnya. Ya, mixi bahasa awamnya adalah pipis, ya, merupakan proses pengosongan kandung kemih bila terisi. 2 langkah utama yaitu jika fisika urinaria terisi secara progresif,
progresis sampai tegangan tindingnya meningkat di atas nilai ambang akan mencetuskan refleks miksi. Dan refleks miksi akan berusaha mengosongkan kandung kemih, menimbulkan kesadaran dan keinginan berkemih. Karena tadi ya di otonom ya, jadi dikirim ke pusat, ke otak, dan akan timbul refleks miksi ini. Meskipun refleks miksi adalah otonomi, medula spinalis, refleks ini juga bisa dihambat atau ditimbulkan oleh pusat korteks cerebri atau batang otak. Oke, nah ini. Jadi kalau dia penuh, maka akan ada proses otomi yang dikirim ke lewat medula spinalis ya. Medula spinalis itu adalah saraf-saraf yang ada di tulang belakang kita, nah sampai ke otak. Sehingga kita pingin pipis, sehingga kita mengosongkan kandung kemih kita. Ya. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan urin tadi ya yang dikeluarkan yang diproduksi oleh ginjal, kemudian mengalir lewat ureter, disimpan di vesika urinaria, apabila penuh maka dia akan dikeluarkan lewat uretra. Jumlahnya rata-rata sehari itu 1 sampai 2 liter per hari. Berat jenisnya berkisar 1010 sampai 1025. Warnanya bening, orange pucat ya. Jadi ini penting banget ya. Jernih, sedikit kuning disebabkan oleh warna urobilinogen yang berasal dari bilirubin. Urin yang keruh itu menandakan adanya kristal garam. Kemudian tidak ada endapan. Kalau ada endapan berarti sudah tidak normal. Urin memang berbau pesing ya, karena berbentuk dari zat amoniak NH3 dan urea atau ion amonium. Kemudian urin bersifat asam terhadap lakmus, yaitu pH-nya kurang dari 7. Ya, ini urin normal, komposisinya air sebanyak 96%, urea ada hasil metabolisme protein, keratin ada hasil buangan keratinin dalam otot, asam urat 1,5 sampai 2 mg ya per hari, produksi hasil metabolisme yang lain seperti ada zat purin oksalat, fosfat, sulfat dan urat. Natrium klorida, garam dapur dapat dikeluarkan untuk menjaga keseimbangan elektrolit di dalam tubuh. Ini komposisi normal. Ini semua bisa dicek di tes laboratorium. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah urin adalah hormon antidiuretik, usia, suhu dan cuaca. Ya, usia semakin tua, maka fungsi-fungsi organ sudah menurun ya, semakin tua, sehingga akan mempengaruhi juga jumlah urin ini. Dan berfungsinya organ-organ tadi, uretranya lah, bladernya lah, kandung kemihnya, ya jadi orang tua misalnya jadi gampang cepat pipis gitu ya, karena otot-otot dan sekitar situ juga sudah mulai menurun. Ya, suhu juga akan mempengaruhi bagaimana otot-otot terutama di kandung kemih ini dia bereaksi ya. Semakin dingin karena kita jadi pengen cepat pipis ya. Kemudian cuaca, karena cuaca panas maka otomatis tubuh relatif lebih terdehidrasi ya, cairannya berkurang sehingga kita lebih jarang pipis. Kemudian kondisi kesehatan kita, terutama kesehatan yang berpengaruh terhadap vaskularisasi di ginjal. Yang paling banyak apa? Diabetes, ya kan? Tekanan darah seperti itu, atau penyakit-penyakit tadi seperti prostat, itu akan mempengaruhi jumlah urin yang keluar. Ya. Kemudian gaya hidup. Nah, gaya hidup kita tentu saja akan berpengaruh kepada adanya penyakit-penyakit yang menyertai. Misalnya gaya hidup makanannya tidak terjaga sehingga
banyak memakan kalori, manis-manis dan sebagainya, ya kurang olahraga, paling banyak tuh diabetes ya. Nah ini tentu saja akan mempengaruhi kesehatan ginjal. Ya, kemudian jumlah air yang diminum, ya semakin sedikit yang kita minum maka jumlah urin akan berpengaruh. Oke, ini faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah urin. Oke, ada beberapa tes yang sering kita lakukan untuk melihat fungsi ginjal seperti sampai sejauh mana, yaitu tes protein, konsentrasi urin darah, tes berat jenis urin, dan pemeriksaan urin. Dilakukan pemeriksaan sedimen rutin, ada bakteri apa tidak, leukosit, eritrosit. Nah, ini yang normalnya tidak ada. Bila ini ada maka akan menunjukkan, menggambarkan bahwa urinnya tidak normal. Kalau banyak bakterinya berarti ada infeksi. Ada leukosit juga itu menunjukkan, leukosit, eritrosit juga bisa menunjukkan adanya infeksi. Nah, eritrosit itu juga bisa menunjukkan adanya perdarahan di organ-organ saluran kemih ini, dan paling banyak adalah disebabkan oleh karena adanya batu. Ya. Kemudian analisa kimia sedimen untuk glukosa, darah, dan protein. Oke. Ya, cukup sekian materi saya. Saya buka diskusi ya, kita berapa menit Mbak Lala diskusinya? 20 menit? Setengah jam ya? Paling. Oke, silakan. Saya stop share dulu. Kalau dibutuhkan nanti kita lihat lagi. Terima kasih. Silakan. Ya, baik Bapak Ibu semua. Kita ada waktu kurang lebih 30 menit lebih ya Bu ya. Ya, 30 ya. Untuk Ini Pak Pak Asep. Aminuddin, iya silakan Pak. Apa yang ditanyakan boleh langsung ditanyakan kepada Dokter Endah. Baik, terima kasih Bu Dokter, terima kasih Mbak yang telah memberikan waktu untuk saya untuk bertanya ya. Sebenarnya ini banyak sekali pertanyaannya Bu, cuman ya dari mulai tadi nama-nama organ, ginjal dan sebagainya ya, sampai barusan tentang urin itu ya, tentang ginjal. Ini yang ini mungkin saya tiga dulu pertanyaan. Yang pertama, tadi kan ada tekanan darah rendah, tekanan darah tinggi. Itu seperti apa? Ya, kok bisa ada istilah tekanan itu seperti apa gitu? Bisa ada tekanan seperti itu. Dan nanti kan akan mempengaruhi terhadap ginjal juga. Yang kedua, terkait hanya dengan gagal ginjal tuh Bu ya. Gagal ginjal itu ada yang sudah cuci darah. Nah, itu seperti apa cuci darah itu? Dan yang ketiga, apakah yang sudah cuci darah itu bisa tidak cuci darah lagi gitu, bisa sembuh? Itu saja mungkin dulu sementara Bu. Terima kasih. Ya, pertama adalah tadi ya tekanan darah rendah sama tekanan darah tinggi ya Pak ya. Oke. Saya share dulu. Pak Asep, background-nya apa Pak? Pendidikannya? Boleh saya tahu? Kalau saya sih asalnya dari syariah Pak, syariah Islam. Cuman ikut pelatihan-pelatihan terus LPK ya jadi tertarik seperti ini. Kemudian tetangga juga yang sakit-sakit seperti itu. Jadi saya tertarik kesehatan itu Bu. Baik. Saya screen ya biar kebayang ya Pak. Iya. Bapak bisa bayangkan pipa atau selang air ya. Iya. Selang air itu dia dindingnya dia bisa tegang. Mengeras dong. Ya, tegang atau kempis itu ya.
tegang atau kempis ya. Bukan kempis Pak. Jadi tegangannya itu ya bisa juga kalau tekanannya kurang maka dia bisa mengempis ya. Tapi kalau disebut tekanan tinggi berarti itu dindingnya tuh lebih tekanannya lebih tinggi itu menyebabkan dindingnya jadi lebih tegang. Bisa paham sampai di sini? Iya, iya. Oke. Terus itu penyebabnya seperti apa itu, Bu? Kalau di pipa itu kan kalau misalkan arus airnya kencang itu pasti kan agak menegang tuh. Kalau misalkan arus airnya kecil itu agak mengempis gitu. Seperti apa, Bu? Kalau Bapak bicara air itu kita perumpamannya itu kan darahnya, ya. Ya, Nah, darah. tekanan darah tinggi itu bisa terjadi dari dindingnya sendiri pertama. Oke, paham? Iya, iya. Paham ya. Ya, dari dindingnya selang itu dia jadi mengeras. Nah itu banyak sekali faktornya. Misalnya adanya kerak-kerak yang menempel, terutama adalah lemak-lemak kayak kolesterol, ya, lemak-lemak jahat yang menempel di dalam dinding pembuluh darah kita, ya Iya, kan? iya, iya. Sehingga dinding pembuluh darah kita tuh jadi keras. Akibatnya tekanan menjadi tinggi. Oke? Iya, iya. Nah, itu dari dindingnya. Selain itu, tekanan ini juga disebabkan karena selain dia dindingnya, itu juga disebabkan karena lubangnya jadi mengecil. Iya. Oke? Jadi volume darahnya tetap, tapi lubangnya mengecil jadi tegang gitu, Bu. Tegang kan? Tuh. Hmm. Tuh. Jadi tegangan itu, nah, cara mengukurnya itu bisa menyebabkan tekanan di dalam pembuluh darah itu jadi meningkat. Ya. Iya, Ya. iya. Penyebab pertama sendiri yang tegangan itu bisa karena hipertensi. Hipertensi itu karena tekanan di dalam dinding pembuluh darahnya itu dia memang meningkat. Kemudian tekanan itu sendiri bisa meningkat karena adanya tadi sumber yang yang mempengaruhi diameter dari pembuluh darahnya karena adanya lemak dan sebagainya. Itu ya. Iya. Itu sepanjang pembuluh darah dimanapun akan terjadi seperti itu. Nah, kalau terjadi perubahan tekanan di dalam pembuluh darah, ya, ini tentu saja akan mempengaruhi tekanan di dalam pembuluh darah ginjal ini. Ya. Oke, dia akan berfungsi normal, dia akan berfungsi maksimal. Tadi dia berfungsi sebagai filtrasi, reabsorpsi, augmentasi dan sebagainya. Itu kalau tekanan di dalam pembuluh darah ini normal. Oke. Kalau dia tekanannya kurang dari 80, kalau dia tekanannya kurang, itu maka otomatis aliran darahnya menjadi berkurang. Iya. Aliran berkurang kan Pak? Karena tekanan kurang, aliran berkurang. Sebaliknya, tekanan yang tinggi sekali juga akan mempengaruhi aliran darah ke ginjal ini juga. Iya. Jadi kalau rendah dia juga kurang, terlalu tinggi dia juga kurang. Iya. Itu kalau misalkan kalau penyebabnya rendah itu gimana, Bu Dokter? Kalau tadi kan kalau tegangan tinggi itu bisa dari pembuluh darah sendiri, hipertensi. Itu kalau rendah gimana itu? Kalau rendah itu biasanya adalah kalau kita kekurangan cairan. Iya. Jadi misalnya kita dehidrasi, kita kurang minum. Iya. Ya, Bapak misalnya haji yang terlalu panas, kurang minum, apalagi usia tua, itu kan gampang pingsan Pak.
Itu Iya. salah satunya kan kekurangan cairan. Kalau itu terjadinya lama, maka kekurangan cairan itu akan mempengaruhi fungsi ginjalnya. Paham? Mm. Jadi Ya, ya. cairan kurang. Itu kasus yang itu juga termasuk ini ya. Atau kita kehilangan cairan tubuh kita. Diare. Diare kan banyak cairan yang keluar dari tubuh kita. Iya. Ya. Jadi diarenya lewat usus, tapi airnya itu dari air dari seluruh pembuluh darah di tubuh kita itu akan keluar. Itu keluar. Iya. Sehingga cairan di dalam tubuh kita akan berkurang, termasuk di ginjal. Jadi diare yang sangat banyak sekali dan terlambat ditangani, maka akan merusak ginjal. Ini sering terjadi, Pak. Pasien yang diare yang nggak tertolong, apalagi yang diarenya sampai kayak keran gitu, udah anak-anak atau usia tua, itu gampang sekali ginjalnya terganggu. Oke? Itu yang kurang. Jadi tekanannya karena pada umumnya berkurang itu karena jumlahnya tadi yang saya bilang, jumlahnya kurang. Ya, tadi perdarahan, nah gitu-gitu. Nah, kalau yang tinggi sekali ya pada umumnya karena adanya sumbatan-sumbatan atau adanya tekanan yang tinggi, termasuk hipertensi, ya, kemudian tadi diabetes, ya kan? Diabetes itu terjadinya kan karena pembuluh-pembuluh darah itu jadi apa ya? Jadi rusak ya. Ya, jadi termasuk pembuluh-pembuluh darah di ginjal ini, gitu Pak. Jadi sekali lagi vaskularisasi ini sangat berpengaruh tadi. Oke, nah orang yang gagal ginjal, maka fungsi ini kan berkurang nih, ya. Fungsi ini berkurang, terutama fungsi nefron ini, ya, karena paling banyak orang gagal ginjal, diabetes, hipertensi, kemudian stroke, ya seperti itu, atau beberapa penyakit yang menyebabkan aliran darah di dalam ginjal ini berkurang. Itu selain itu juga sehingga fungsi-fungsi tadi Pak, reabsorpsinya, fungsi filtrasinya, reabsorpsinya, sama augmentasinya, jadi dia terganggu. Akibatnya apa? Akibatnya, nah ini pertanyaan bagus ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian dari sini bisa melihat. Nih, ya kan? Nih, pengeluaran zat toksin atau racun, ya, keseimbangan cairan, keseimbangan asam basa, ya. Nah, ini fungsi yang paling tinggi. Sehingga kalau ginjalnya nefron-nefronnya ini rusak, akibatnya apa? Tidak bisa mengeluarkan zat-zat yang harusnya dikeluarkan. Paham ya, Pak? Iya. Oke. Nah, karena itu maka harus cuci darah untuk membersihkan tadi zat-zat darahnya yang terutama tadi mana ya, sebentar. Ini kan filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Nih, dia menghasilkan air, gula garam, ion organik, dan urea. Nah, ini kan terjadi lagi kan, tuh, urin primer, urin sekunder, ya mengandung sisa lembah, nitrogen, urea, dan air. Nah, apabila ini tidak berfungsi dengan baik, ya kan, yang harusnya ini dikeluarkan, ini nggak bisa dikeluarin, Pak. Keluar. Iya, tidak keluar. Jadi toksinnya tetap ada di dalam darah kita. Ginjal. Iya, di dalam pembuluh darah ginjal itu masuk lagi ke dalam pembuluh darah, masuk ke dalam otot. Iya, Ya, iya. sehingga ini mengganggu, sangat mengganggu tubuh kita. Ya, jadi ini kalau ini zat-zat yang spesifik. Tapi Bapak bisa lihat di sini bahwa tadi fungsi ginjal itu adalah pengeluaran zat toksin dan racun. Ini yang paling ini, jadi karena dia udah nggak berfungsi secara normal, maka zat toksin sama racunnya akan
keluar. tersimpan, masuk lagi ke dalam tubuh kita, dalam pembuluh darah kita, mengganggu otaknya orang juga bisa pingsan, bisa nggak sadar dan sebagainya dan sangat bahaya. Sehingga Iya, iya. dicuci darahnya. Intinya begitu prosesnya, diganti sehingga darahnya bersih lagi. Makanya rutin dilakukan, ya. Karena di tubuh kita banyak zat-zat yang harusnya keluar tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh kita. Itu ya, Pak. Iya. Oke. Iya. Terima kasih pertanyaannya, Pak Asep. Iya. Boleh Bu nyambung nggak Bu? Boleh ada yang lain dulu nggak? Sebentar, kita lihat Ada yang chatnya. Iya. Saya lihat dulu kalau nggak ada yang chat. Saya boleh nyambung, Bu? Oh, boleh Pak Yomas Den. Ya, untuk ini Bu, menyambung pertanyaan Bapak tadi itu, kalau proses cuci darah itu apa ada efek sampingnya nggak? Oh, ada Pak. Ada, karena kan proses apa namanya cuci darah, ya itu juga ada Ya. syarat-syaratnya. Jadi karena itu Oh, iya. kita memasukkan darah ke dalam apa namanya terjadi ini ya darahnya dimasukin terus darahnya dikeluarin dicuci gitu ya. Jadi itu pertama adalah tekanan darahnya juga harus baik. Kalau tekanan darahnya rendah banget atau itu juga kita biasanya tidak lakukan. Kemudian anemi, ya tadi anemi juga akan berpengaruh. Jadi kita juga biasanya saya lupa angkanya di berapa ya. Tapi kalau di anemi banget kita harus transfusi dulu. Kalau enggak nanti gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian kesadaran pasien juga berpengaruh. Tapi sedemikian rupa mana yang penting karena kan kalau tidak dicuci apa namanya darahnya juga komplikasinya semakin tinggi. Sehingga itu biasanya yang istilahnya yang menentukan ini boleh cuci darah itu memang betul-betul harus spesialis ya. Artinya terpaksa ya Bu ya? Bukan terpaksa, artinya kita memilih yang tidak ada kata terpaksa, istilahnya urgensi ya. Urgensinya Iya, mana nih? Kita menyelamatkan akibat dari racun-racun itu semakin banyak, semakin menyebar ke dalam tubuh, ya. Tapi di satu sisi tindakan ini juga punya resiko. Nah, biasanya kita juga akan jelaskan kepada keluarga pasien, ya, untuk keputusan-keputusan yang akan diambil. Prioritasnya ini, tapi ada risikonya seperti ini. Seperti itu, Pak. Jadi cuci darah tentu saja tindakan yang sangat berisiko dan ada perjanjian kerja informed consent istilahnya ya untuk tindakan medisnya. Ya. Terima kasih, Pak. Iya, Bu. Lanjut. Terima kasih, Bu. Dokter boleh nanya, Silakan, Bu Ricana. kalau misalnya cuci darah, orang yang sudah cuci darah tetap bisa menghasilkan sel darah merah yang baru atau enggak ya? Karena pernah ada yang bilang eh, di fasdu gitu, di fasdu karena kan dikeluarin darahnya itu untuk biar darah kotornya keluar. Terus, terus, nah itu bagaimana saya sempat kok orang udah harusnya cuci darah di fasdu apa nggak bahaya? Sempat mikir kayak gitu juga. Itu kan darahnya keluar berarti kan berkurang ya sel darah merahnya. Nah, pertanyaan saya apa tetap bisa normal menghasilkan sel darah merah yang baru atau gimana, Dok? Gitu aja pertanyaannya. Masih ya, Dok. Saya tidak terlalu paham fasdu ya, tapi setahu saya fasdu itu mengeluarkan darah ya. Mengeluarkan darah ya dari pembuluh darah. Tapi Iya, saya iya. rasa mengeluarkan darahnya kan tidak terlalu banyak kan. Kalau enggak kan orang pasti lemas, pasti jumlahnya tidak terlalu banyak. Ya, mengeluarkan darah-darah itu sebenarnya termasuk mengeluarkan toksin-toksin yang ada. Itu ya, Bu ya. Paham ya? Iya, Tapi efektivitasnya
terus terang saya tidak terlalu paham FASDU ya, tidak terlalu paham saya FASDU. Hanya logikanya, kalau penghasil pabriknya, pabrik di ginjalnya itu dia bermasalah, tentu saja itu tidak menyelesaikan masalah. Artinya harus diselesaikan masalah yang ada di ginjal. Kalau ginjalnya bermasalah, tapi kalau ginjalnya tidak bermasalah, saya rasa kaitannya nggak ada sih, menurut saya dia hanya mengeluarkan darah, mengeluarkan toksin. Tapi terhadap penambahan sel darah itu kan bisa dari makanan. Oke? Kita makan makanan bergizi, itu bisa membentuk sel-sel darah. Kemudian ada juga organ-organ tubuh kita yang menghasilkan sel-sel darah itu, termasuk adalah dari ginjal ini. Gitu. Oke, pertanyaan Ibu tadi saya masih nggak terlalu paham, Pak. Pertanyaan. Jadi gimana ya? Yang gagal ginjal itu di FASDU bahaya? Sebenarnya sih pertanyaannya gitu, Dok, bahaya atau enggak? Karena kan pada prinsipnya kan darahnya diambil. Kalau FASDU kan darahnya lumayan banyak sih, Dok. Kalau FASDU beda sama bekam. Kalau FASDU kan langsung di pembuluh darah vena ya. Gitu. Maksud saya apa enggak bahaya, sedangkan memang harusnya dicuci. Tapi kalau pada prinsipnya mikir, oh iya bisa jadi sih darah yang kotornya itu dibuang gitu. Nah, menghasilkan darahnya lagi ya bisa tadi dokter bilang mungkin dengan makan lagi yang bernutrisi gitu ya, Dok. Sedangkan kalau cuci darah itu, udah cuci darah itu pantangan makanannya banyak nggak sih, Dok, sebenarnya? Oh iya, kalau tergantung sekarang kalau kita bicara makanan tergantung penyakit penyertanya ya. Pada umumnya kan ginjal itu dia tidak berdiri sendiri, Bu. Kecuali dia kehilangan cairan ya. Tapi pada umumnya penyakit ginjal itu diakibatkan karena penyakit-penyakit lain di luar ginjal. Nah, contohnya diabetes. Paling banyak kan itu, ya kan? Stroke, gitu ya. Hipertensi. Nah, kalau Ibu bicara diet, itu harus atasi dulu penyakit underlying disease-nya. Kalau underlying disease itu adalah penyakit yang mendasari ginjal itu sendiri. Jadi misalnya penyakit dasarnya adalah diabetes, maka perbaiki diabetesnya. Kalau perbaiki diabetesnya membaik, fungsi ginjal juga akan menaik sampai di beberapa stadium ya. Karena kan ginjal ada stadiumnya untuk gagal ginjalnya. Ada yang dia masih bisa kembali reversible, ada yang tidak reversible. Nah, kalau ginjalnya udah rusak banget ya agak sulit. Tapi tetap saja kondisi diet akan mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Ya, paling dia diabetesnya teratasi, maka kalau ginjalnya dia masih reversible, masih bisa diperbaiki, fungsi ginjal akan membaik. Nah, dietnya apa? Ya diet diabetes. Kurangi karbohidrat, kurangi gula, dan sebagainya. Ya, prinsipnya seperti itu. Kemudian hipertensi. Makanannya bagaimana? Ya, diet hipertensi, rendah garam, dan sebagainya. Seperti itu, Bu. Kalau kita kaitkan dengan diabetes. Nah, untuk ginjalnya sendiri, pada umumnya adalah menjaga makanan, minuman yang menjaga keseimbangan airnya. Jadi tidak boleh terlalu banyak minum air, gitu ya. Karena ginjalnya sudah tidak berfungsi normal kan, sehingga tadi fungsi reabsorpsinya, filtrasi, reabsorpsi, sama augmentasinya kan terganggu. Jadi cairan yang masuk ini juga harus diperhitungkan dengan baik. Karena fungsinya dia menurun, maka air nggak boleh banyak-banyak. Pada umumnya gagal ginjal, air juga harus dibatasi. Seperti itu, terutama air. Ya. Ada lagi? Cukup, Bu Rihana? Iya, cukup, Dok. Ya, terima kasih, Dokter. Ya. Jadi tadi terkait FASDU, terus terang karena saya tidak menguasai FASDU ya, terus terang saya menguasai FASDU, tapi intinya seperti itu ya, Bu ya. Oke.
Berarti masih boleh ya dok kalau gagal ginjal itu di fasting? Diambil darahnya dari vena, dibuang darahnya. Berapa volume ya? Berapa liter ya? Eh, 250 cc sih biasanya, tergantung berat badan. Banyak juga ya. Iya, lumayan. Mm-mm. Oke, nanti saya pelajari Bu Riana, kan kita masih ada kelasnya ya. Nanti saya akan Iya, jawab di berikutnya. Coba saya pelajari lagi. Terus terang saya nggak baik. ini. Baik, Baik, nanti dokter. saya Terima catat kasih, ya. dokter. Iya, Saya dokter. catat. Terima kasih. Makasih. Dokter, ada yang bertanya via kolom chat ya? Oke, Izin saya bacakan ya, Dok. ya. Ini dari Pak Yosmaden. Terjadi batu ginjal disebabkan oleh apa ya, Bu Dokter? Dan Mhm. bagaimana solusinya apabila sudah terjadi batu ginjal? Ya, batu ginjal bisa karena faktor keluarga, ya. Bisa juga karena faktor makanan. Jadi makanan-makanan yang kita makan itu banyak menyebabkan terbentuknya batu ginjal, ya. Atau juga ada faktor keluarga. Nah, bisa rata-rata kedua-duanya udah faktor keluarga, makanannya ya. Nah, kalau solusinya sudah terjadi batu ginjal, Pak, kita lihat fotonya supaya bisa bisa ini ya. Saya cari supaya Bapak bisa sebentar. Ini khusus batu ginjal ya. Nah, kalau batu ginjal itu kalau tergantung letaknya, Pak. Tergantung letaknya dan tergantung besarnya, ya. Nah, biasanya dokter urolog itu akan lihat sampai sejauh mana letaknya. Nah, terapi yang paling sekarang ya, Bapak pernah dengar untuk jadi tergantung ukurannya. Kalau ukurannya dia kecil dan dia terletak di katakanlah dia di sini ya, dia gampang turun gitu ya, akan diinikan untuk turun sendiri. Nah, ketika turun ini orang yang bisa sakit banget nih, ya. Tapi kalau dia letaknya agak di tengah-tengah begini, dia dan sulit, akan dilihat juga sampai sejauh mana besar kecilnya, ya. Kalau letaknya sedemikian rupa dekat dengan saluran-saluran ini, itu biasanya kita akan lakukan ditembak. Bapak pernah dengar ditembak Iya, pernah. atau SWL ya? Jadi ditembak itu batunya. Kalau sedemikian rupa batunya besar, tidak mungkin ditembak. Kalau ditembak itu intinya batunya itu dipecahin, Pak. Saya. Ya kan ada sinar gitu ya, menembus ini, Ya. kemudian dipecah tuh batunya. Batunya dipecah sehingga nanti dia turun ke ureter. Dia turun ke ureter, nanti dia ke vesika urinaria, turun kan sampai bisa kadang-kadang batunya turun di mana sebentar. Nih ya. Kalau batunya ditembak, dia kecil-kecil, dia turun nih. Ketika turun nih bisa sakit sekali, ya. Iya. Batu ini dan kadang-kadang dia bisa keluar. Ketika keluar nih juga bisa sakit sekali, apalagi pada pria. Karena kan melewati penis itu sakit banget ya, karena kecil kan. Nah, ada juga batu dia belum kecil gitu ya, terus dia turun sendiri. Itu juga dia bisa sakit sekali. Seperti itu. Jadi obatnya diapain? Terutama ada beberapa obat yang bisa istilahnya memecah ya Pak, memecah Iya, batu ginjal tubuh ya. ini sehingga dia menjadi kecil-kecil. Ya, tapi kalau itu tidak bisa maka ditembak
tentukan. Itu yang Operasi. menentukan dokter urologi. Apakah Iya. ini tembak, apa dia operasi. Kalau operasi maka lewat sini Pak, lewat belakang sini, lewat pinggang sini, dibuka ininya, diambil batunya. Tapi kalau lewat tembak, maka di sini ada sinar, langsung tembak ke sini, tembak sesuai dengan tempatnya, itu nanti ada tekniknya, sehingga batunya dipecah dan mengalir ke bawah. Oke? Ya, berarti operasi itu solusi terakhir ya, Bu Dokter ya. Kalau Ya, masih bisa ditembak gitu. ya, bisa juga dia jadi solusi pertama kalau batunya Oh, besar banget, tidak mungkin ditembak. iya, Bisa iya, jadi solusi, oh ini nggak bisa ditembak nih, harus udah gede banget gitu ya. iya. Udah, ya harus operasi dan itu harus segera juga. Maksudnya karena nanti Berarti fungsi ginjalnya harus akan harus terganggu. dipastikan dulu gitu ya Iya, keadaan ginjalnya. iya, makanya harus difoto, lalu ada tes ginjal dan sebagainya untuk menentukan sampai sejauh mana ini tindakan yang harus dilakukan. Ya, dokter urologi Pak nanti yang menentukan. Iya, iya. Oke, makasih Pak. Makasih Bu Dokter. Sama-sama. Oke, ini Pak Rudi yang bertanya ya. Warna urin yang keluar itu kadang ada yang bening, kuning, bahkan ada yang merah. Kira-kira penyebab apa? Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Normal urin itu adalah bening. Kalau dia ada warna orange gitu, dia tapi masih dalam kategori bening. Ya, kalau sampai kuning sekali, dia lebih kuning. Salah satunya adalah kita kekurangan cairan. Ya, kita kekurangan cairan. Jadi kita banyak minum. Jadi kita bisa melihat tuh urin. Aku nggak menentukan sendiri ya. Selama ini tidak ada penyakit ginjal ya Pak Rudi ya. Berarti oh ini saya kurang ini nih, kurang air nih. Kita banyak minum. Ya. Lalu perubahan yang lain juga bisa terjadi karena penyakit-penyakit tertentu. Ya. Salah satunya adalah penyakit lever. Ya, gangguan lever, gangguan hati, sirosis hepatis itu juga menyebabkan urin kita menjadi warnanya seperti teh coklat. Ya. Nah, itu paling kasus-kasus yang paling banyak kita hadapi seperti itu. Warna-warna urinnya itu. Nah, kemudian atau kencing darah, urinnya ada darah. Itu mulai darahnya sedikit sampai darahnya banyak banget. Ya. Nah, itu yang kalau darah kita harus pastikan pemeriksaan yang lain bisa juga karena adanya infeksi, ya, atau bisa juga karena adanya batu. Kita pastikan dengan pemeriksaan yang lain, ya, USG, kemudian ada beberapa pemeriksaan ini ya untuk apa namanya melihat gambaran ginjal secara lebih detail lagi Pak. USG atau ada MRI juga ada ya. CT scan khusus untuk ginjal juga ada. Jadi untuk pastinya kenapa. Jadi urin itu sangat menggambarkan kesehatan tubuh kita yang lain. Tapi tentu saja harus dilihat dari pemeriksaan fisik tubuh pasien, tidak hanya melihat urin. Oh ini pasti ini, nggak bisa. Kita harus lihat, kita di medis itu, kedokteran harus melihat pasien dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, kemudian keluhannya apa, pemeriksaan ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian kita periksa juga apa namanya hasil-hasil laboratoriumnya ini terkait nanti kita lihat juga termasuk urinnya. Urinnya warnanya gini, oh apa namanya kita lihat, oh tadi saya temukan apa, oh matanya kuning, levernya membesar ya seperti itu. Ada riwayat ini itu, oh berarti ini kemungkinan karena lever seperti itu, ya Pak. Jadi sekali lagi urin menggambarkan ada sesuatu tidak normal di dalam tubuh kita, ya. Tapi untuk memastikannya kita harus lihat lagi secara keseluruhan dari keluhan pasiennya, dari pemeriksaan fisik dan dari pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya untuk bisa memastikan kenapa
apa yang terjadi di dalam tubuh pasien ini. Jadi tidak hanya mengira-ngira. Oke, baik Pak Rudi, terima kasih. Sudah 9:30, Mbak Lala. Mungkin ada satu lagi dok sebagai penutup ya, pertanyaan dari Oh iya, Bu Bu Sunaya. Sunaya. Bu dokter mau tanya kalau urin berbusa yang bermasalah apa? Mohon pencerahannya. Ya, sekali lagi Bu, berbusa juga tidak spesifik ya. Jadi harus dilihat lagi dengan kondisi yang lain. Seperti itu. Ya, urinnya sendiri, kemudian kita pastikan lagi, tadi urin kan periksanya dia hanya berbusa kan, Ibu nanya berbusa apa nih, tapi kita juga harus pastikan, kan tadi pemeriksaan urin, warnanya bagaimana, BJ-nya berapa, terus mikroskopiknya seperti apa, ada sel darah merah, sel darah putih, ada bakteri apa tidak, itu kita harus pastikan. Ya, pemeriksaan yang lain. Jadi kalau hanya berbusa saya nggak bisa jawab juga itu karena apa. Harus dilengkapi dengan pemeriksaan yang lain. Oke, tapi kalau melihat ini tentu saja ada sesuatu nih, ya kalau berbusa. Tapi harus dilihat lagi Bu. Jadi kita periksa urinnya lebih lengkap lagi. Nanti urin itu kan ada urin rutin istilahnya, nanti ada urin yang lebih lengkap lagi kita mau minta apa. Nah, pemeriksaan yang lebih lengkap ini dikaitkan dengan pemeriksaan fisik dan keluhan-keluhan yang dialami oleh pasien kita. Itu, Bu Sunaya? Ya. Ya, baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.32 ya dok ya. Kita akhiri saja perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Dr. Endah yang telah memaparkan materi, yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Dan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu juga yang sudah antusias hadir ya mengikuti kelas pada malam hari ini. Semoga ilmu yang tadi disampaikan oleh Dr. Endah bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan juga bisa terpahami dengan baik oleh Bapak Ibu semua. Baik Ibu Dokter, terima kasih banyak atas Sama-sama. Mohon maaf kalau ada kekurangan, nanti kalau mau nanya silakan ya, langsung kontak saya ya. Iya Bu Dokter. Baik dokter. Ya, terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama Pak Bambang. Terima kasih. Oke, saya punya PR sama Bu Ricana ya. Bulan depan ya Bu Ricana. Iya, Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sampai ketemu bulan depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah, baik itu perkataan atau perbuatan yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.